semuanya, kami dari kelompok 4 akan membuat video panduan instalasi software ACL dan penyelesaian kasus setup project pemeriksaan. Pertama-tama, di sini kita mulai dengan mendownload aplikasi ACL terlebih dahulu. Buka Google, lalu ketik link seperti pada layar, lalu enter dan muncullah tampilan seperti berikut. Jika muncul verifikasi, kita tunggu saja sebentar, lalu akan muncul tampilan seperti ini dan klik link Dropbox berikut. Lalu klik download, tunggu sampai downloadnya selesai. Jika sudah selesai, kita klik open the file. Jika sudah seperti ini, agar memudahkan dalam mengaplikasikannya, buatkan folder baru ACL. Setelah itu, kita pindahkan ACL search ini ke dalam folder yang sudah dibuat tadi, yaitu ACL. Jika sudah, kita double klik di sini, lalu pilih ekstrak dan tunggu beberapa saat. Jika sudah seperti ini, klik pada bagian V9 Detscape Eduk, lalu tinggal klik setup dan tinggal setujui saja. Selanjutnya, ketika sudah muncul tampilan seperti ini, kita klik Educational Edition dan klik saja pada bagian Next sampai muncul install. Lalu jika sudah seperti ini, kita tunggu sampai selesai lalu klik Finish. Dan jika sudah seperti ini, artinya sudah berhasil mendownload aplikasi ACL. Untuk selanjutnya, di sini kita akan mempraktikkan penyelesaian kasus dalam setup project pemeriksaan. Langkah pertama yang perlu dilakukan, klik tab file, lalu klik new, lalu pilih project. Jika sudah seperti ini, kita tambahkan saja nama untuk file datanya seperti ini. Lalu klik simpan. Jika muncul tampilan ini, kita klik berikutnya. Jika sudah muncul datanya seperti ini, lalu kita tinggal pilih saja yang ada di atas, yaitu yang extable codes MDB, lalu klik open. Kemudian klik berikutnya saja. Setelah seperti ini, kita tinggal namakan saja filenya seperti yang ada pada layar berikut. Jangan lupa simpan. Pilih ya. Oke, kita tinggal klik selesai saja dan tinggal klik oke. Jika sudah muncul tabel-tabel yang ada pada layar berikut, kita tinggal tambahkan file data yang baru. Kita pilih tab file, lalu klik new dan pilih tabel. Kemudian kita klik berikutnya saja. Lalu kita cari file yang namanya unexpectablecode.txt, lalu klik open. Setelah itu, kita klik berikutnya saja, klik berikutnya lagi, dan terakhir kita klik berikutnya lagi. Lalu kita klik finish atau selesai. Kita klik OK saja, maka muncullah tabel yang kita ambil dari data yang tadi. Selanjutnya, kita akan membuat file data yang baru lagi. Seperti biasa, kita pilih tab file, lalu klik new, lalu kita pilih table. Oke, kita tinggal klik berikutnya saja. Lalu di sini kita akan mencari lagi file data yang bernama company department.txt. Klik open. Nah, lalu tinggal klik berikutnya saja. Klik berikutnya lagi. Nah, jika sudah muncul seperti ini, jangan lupa kita ganti namanya terlebih dahulu menjadi seperti ini. Lanjut kita ganti nama file yang kedua. Nah, jika sudah, kita tinggal ganti tipenya menjadi seperti ini ya. Oke, jika sudah, kita klik berikutnya, lalu kita klik selesai dan klik OK. Jika sudah, maka akan muncul tabel seperti ini ya.
Oke, selanjutnya kita akan membuat tabel data file yang baru lagi. Pilih tab file, lalu klik new dan klik table. Oke, kita klik berikutnya saja. Di sini kita akan mencari data filenya lagi. Kita cari yang namanya employees.csv. Klik open, klik berikutnya. Nah, jika sudah muncul seperti ini, mohon tolong dicek lagi agar semuanya benar-benar sama seperti yang ada pada layar berikut. Jika sudah, kita klik berikutnya. Lalu seperti biasa, kita ubah nama filenya menjadi employees dan klik simpan. Klik ya. Klik berikutnya, klik selesai, dan klik OK. Maka akan muncullah tabel data employees yang sudah kita ambil tadi. Lanjut, kita akan membuat data file yang baru lagi. Kita klik tab file, lalu pilih new dan klik table. Klik berikutnya. Nah, seperti biasa, kita akan mencari data file yang bernama acceptablecodes.mdb. Jika sudah, kita klik open. Klik berikutnya. Nah, apabila sudah sesuai dengan yang ada pada layar berikut formatnya, kita tinggal klik berikutnya. Next, kita tinggal simpan data filenya dengan nama seperti ini. Klik simpan, klik ya, dan klik selesai. Lalu pilih OK. Terakhir, muncullah data table seperti ini. Nah, setelah membuat dan mengimpor data yang akan dianalisis, kita harus mengecek kembali struktur datanya serta melakukan verifikasi atas data tersebut. Oleh karena itu, kita akan melanjutkan ke kasus berikut yang membahas penyusunan data dan tahapan verifikasinya. Dan sebagai tahapan awal, kita perlu memastikan bahwa tidak ada kesalahan pada jenis manapun format data dalam file yang telah kita buat sebelumnya. Jika ditemukan ketidaksesuaian, maka langkah yang harus dilakukan adalah memperbaikinya terlebih dahulu dengan memeriksa setiap elemen data satu persatu. Seperti yang akan kita lakukan berikut ini. Oke, kita akan membuka file data table pada credit card Metaphor. Lalu kita pilih tab edit dan kita klik table layout. Klik pada bagian codes dan kita periksa apakah ada yang tidak sesuai. Oke, di sini formatnya sudah sesuai semua. Dan kita tinggal klik centang hijau. Nah, kita akan melakukan hal yang sama untuk memeriksa pada bagian description-nya. Oke, formatnya sudah sesuai semua. Kita klik centang hijau di atas. Oke, di sini kita sudah melakukan verifikasi dan sudah sesuai semua. Lalu kita close saja. Seperti di awal, kita akan memeriksa yang bagian company department. Kita pilih tab edit lalu klik table layout. Sama seperti di awal, kita mengecek satu-satu apakah tipenya sudah benar atau belum. Nah, di sini terdapat kesalahan ya, tipenya tidak sesuai. Kita ubah menjadi seperti pada layar berikut. Lalu, kita jangan lupa klik centang hijau. Oke, semua sudah. Kita close saja. Selanjutnya, kita akan memeriksa file data tabel employees. Kita ke bagian edit, lalu ke layout. Berikutnya, kita periksa satu-satu apakah tipenya sudah sesuai atau belum. Nah, di sini belum sesuai ya. Kita perbaiki tipenya menjadi ISCI. Oke, kita perbaiki semuanya tipenya menjadi ISCI.
Setelah kita perbaiki semua tabelnya, maka kita close ID. Terakhir, kita akan memeriksa pada file data yang unextable. Di sini kita periksa satu-satu semuanya, apakah tabelnya sudah sesuai atau belum. Nah, di sini tipenya terdapat kesalahan, maka kita perbaiki. Lalu, jika sudah, kita checklist. Jika sudah selesai semua, kita close saja. Dan selanjutnya kita akan verifikasi data employers. Kita pilih data employers, kita pilih tab data, lalu klik verify. Klik verify. Kita klik add all, lalu klik OK. Klik OK lagi. OK. Setelah semua langkah selesai dilakukan, maka hasilnya akan muncul seperti ini. Jika terdapat tampilan seperti ini yang terlihat di layar berikut, itu menandakan bahwa file data tabel yang telah kita buat sebelumnya sudah sesuai dan berhasil diverifikasi. Terakhir, jangan lupa untuk menyimpan proyeknya agar semua perubahan yang telah kita lakukan tidak hilang dan dapat digunakan kembali di kemudian hari. Langkah pertamanya yaitu kita klik yang pertama ini, yang acceptable codes. Pilih tab file, lalu properties. Lalu klik notes, kita ketikkan tanggal dan waktu pembuatannya. Contoh seperti ada yang pada layar berikut. Jika sudah, kita klik OK. Lakukan hal yang sama pada file data yang berikutnya hingga selesai. Oke, sudah disimpan semua. Dengan tersimpannya seluruh data, maka selesailah sudah paparan mengenai panduan instalasi software ACL dan juga penyelesaian kasus setup proyek pemeriksaan.